Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita dalam short tafsir akan berusaha untuk mentadabburi atau menafsirkan pendek dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang tazkiyah atau penyucian jiwa yang akan dibacakan oleh, untuk mendasarinya, dasar dari tazkiyah ini ayatnya akan dibacakan oleh Haqqo. Fadhalak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan kajian kita pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi untuk menjadi orang yang terbersihkan dan tidak terbersihkan atau malah mengotori itu, Allah memberikan pilihan pada setiap hambanya. Apakah dia memilih untuk tazkiyah atau yang dassaha. Karena kenapa? Karena manusia memiliki free will, kebebasan untuk memilih. Tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Ini salah satu kelebihan dari manusia. Dia bertindak, dia bertanggung jawab. Dia melakukan sesuatu dan dia harus memberi argumentasi kenapa dia melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan. Inna hadainahu najdain, imma syakiran, imma kafura. Kami berikan dua jalan kepada manusia itu. Apakah dia syakir atau kufur. Syakir artinya beriman kepada Allah dan terus berjalan, yang dalam bahasa tazkiyahnya disebut suluk. Suluk artinya jalan, atau dalam bahasa tasawufnya disebut tarekat. Dia mencari jalannya. Mencari jalan ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan jiwanya. Kalau jiwanya kotor, maka akabatnya itu, hambatan-hambatannya banyak karena dia terbebani oleh dosa-dosanya. Perjalanan menuju Allah menjadi berat tatkala kita, masing-masing kita itu penuh beban. Jadi tanjakan makomnya, maka spiritualitasnya itu tidak mulus, tidak bisa take off. Karena tidak bensin atau mungkin afturnya itu, aftur spiritualnya tidak ada. Ya. Bahkan pelicin untuk bisa olinya, kalau bisa disebut, itu tidak ada. Sehingga apa yang terjadi adalah dia tersiok-siok menuju Allah, menuju Ar-Rabb. Karena dia tidak bersih, engine spiritualnya itu tidak
tidak bagus mesin spiritualnya tidak bagus. Maka Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang yang mesin spiritualnya itu, engine-nya itu bagus, bersih, tidak kotor ya. Sehingga perjalanannya menjadi baik dan mata batinnya juga menjadi bercahaya. Sehingga dia tidak mengalami hambatan zulm, kegelapan di depannya, karena ada cahaya keimanan yang bisa menerangi jalannya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki cahaya keimanan itu adalah orang-orang yang tidak terbersihkan. Dalam bahasa sekarang disebut zero mind process ya. Zero mind process artinya pengosongan dari hal-hal buruk, atau dalam bahasa kita disebut pengosongan dari akhlak madhmumah dan diisi dengan akhlak mahmudah. Yang tazkiyah ini sebenarnya adalah proses pengosongan atau pembersihan seluruh akhlak buruk yang ada pada kita atau sifat buruk yang ada pada kita, kemudian diganti menjadi akhlak yang baik. Nah, proses ini seringkali disebut dengan proses takhalliyat, pengosongan atau pengurasan sifat-sifat buruk itu, kemudian menjadi replacement, diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Dari madhmumah dikosongkan, kalau kata Iqbal kemudian disebut dengan pengosongan cawan spiritualnya, yang buruk-buruk itu dikosongkan, kemudian diisi dengan yang baik-baik. Kalau khianat diganti amanat, kalau kufur diganti syukur, kalau tamak diganti dermawan, dan seterusnya. Itu namanya tazkiyah ya, atau disebut zero mind process, atau dalam bahasa sufismenya disebut takhalli, kosongin kemudian isi. Dan ini bukan hanya sekali prosesnya berkali-kali dan terus menerus. Prosesnya jangan sekali. Kalau sekali namanya bersih-bersih sekali, setelah itu pasti kotor lagi, karena banyak kotoran-kotoran yang akan ada di depan mata kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat lain itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Salah satunya itu. Tazakka itu bukan tazkiyah. Berbeda. Kalau tazkiyah itu prosesnya sekali bersih dikiranya selesai, tidak. Tapi Allah kemudian memberikan resep yang lain, qad aflaha man tazakka kan. Barang siapa yang terus melakukan pembersihan secara kontinu, tidak stop pada sekali pembersihan saja, tapi terus melakukan tazakiyah ya, atau tarbiyah dan semacam itu pola-polanya. Jadi dia senantiasa melakukan pembersihan jiwanya itu bukan hanya sekali, tetapi setiap kali. Kenapa kemudian kalau sekali ya kita sholat sekali selesai? Maka diperlukan salat yang berkali-kali, sehingga kemudian bahkan teratur salat itu, sehingga pembersihannya juga rutin. Sama dengan mobil, kalau misalnya sudah lewat masa waktu pembersihannya, dia menjadi kotor dan tidak enak. Pertama tidak enak mesinnya, sama dengan kita, kalau pembersihannya terlambat maka juga akan tidak enak. Tidak enak di kitanya, kemudian tidak enak dibawa ke bawa larinya itu tidak enak. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma zakkiha fa innaka anta khairu man zakkaha. Jadi kita minta kepada Allah, bukan kita memang berusaha untuk membersihkannya, tapi yang membersihkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ya. Kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, dengan salatnya harus khusyuk, salatnya harus ada tumak nina dan seterusnya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Senantiasa zikir kepada Allah. Jangan lupa
kita zikir, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, gitu kan? Jadi hati yang guncang itu biasanya karena dia tidak bersih. Ya, tidak bersih, hatinya tidak bersih sehingga ada guncangan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qalba la yasda, kata Rasul itu. Ini untuk pembersihan jiwa. Innal qalba la yasda. Para sahabat bertanya, hati ini sering karatan, kata Rasulullah SAW. Wa ma jala'uhu ya Rasulullah. Bagaimana cara membeningkannya, bagaimana cara membersihkannya, gitu kakak. Rasulullah bersabda, bitilawatil Quran wa ziyaratul kubur. Ziarah Quran itu menjadikan hati menjadi bersih, karena banyak, terutama kalau kita ngerti maknanya, kemudian mentadabburi apa yang dibalik makna-makna itu. Kemudian ziaratul kubur. Kenapa ziaratul kubur? Karena orang ziaratul kubur itu biasanya dia akan zikrul maut, ya, zikrul maut. Alaikum bi ziaratul kubur, kata Rasulullah SAW. Fa innaha tudzakkirukumul mauta. Karena dengan ziaratul kubur itu kita menjadi ingat mati. Dan orang ingat mati itu dia siap-siap untuk menghadap Sang Maha Suci. Untuk siap-siap menghadap Sang Maha Suci dalam keadaan suci juga. Yang suci tentu akan merapat kepada yang suci karena dapat chemistry-nya. Sama dengan seseorang akan masuk surga misalnya. Karena surga ini adalah tempat yang suci, maka tidak mungkin dia menerima yang kotor-kotor. Karena neraka itu adalah hal yang kotor, tempat-tempat kotor, maka dia juga chemistry-nya akan yang kotor-kotor juga. Maka anakku semua, ibu, mari kita ya, apapun yang harus kita lakukan adalah zikrullah, kemudian tazkiyah, kemudian tazakkah. Tapi tatkala kita sudah melakukan itu, Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Gitu Kak Fursan. Jangan kamu menganggap kamu orang suci. Karena Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jangan tatkala kita sudah sholat, kemudian kita qiyamul lail, menganggap orang yang tidak qiyamul lail itu lebih tidak suci dari kita, tidak takwa dari kita. Tidak, mungkin dia dari sisi lain, mungkin dia infaknya mungkin lebih bagus, bakti pada orang tuanya lebih bagus, pada tetangganya lebih bagus, sehingga tatkala kita mengklaim bahwa kita lebih baik daripada orang lain, maka pada saat itu kita akan mengalami stagnansi. Kita tidak melanjutkan tazakkah karena sudah dianggap selesai. Padahal untuk hal-hal yang sangat spiritual itu kita harus tasabuk, fastabikul khairat. Kita berlomba-lomba melakukan beragam kebaikan tanpa mengklaim bahwa kita adalah yang terbaik di antara mereka. Bahkan para sahabat pun tidak pernah mengklaim, walaupun mereka seringkali disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang terbaik setelah Rasulullah sendiri. Maka Fursan, kakak Hako, mari kita lakukan tazkiyah itu, pembersihan jiwa setiap hari ya, sehingga kemudian kita gampang melakukan ibadah itu mudah, tidak ada keterpaksaan karena mesin spiritual kita telah bersih dan bisa untuk diajak melaju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini anakku semua, Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang muzakki dan mutazakki, bersih dan terus bebersih setiap hari sehingga kita bertemu dengan yang maha bersih dengan mudah dan gampang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.